Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik ya. Baik, terima kasih sudah mau bergabung dalam kegiatan belajar mengajar sejarah Indonesia pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini adalah pembahasan terakhir tentang materi Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk kemudian nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang periode Islam di Indonesia. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kurang lebih ada 6 ya, hasil dari akulturasi antara kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, itu adalah seni bangunan dan arsitektur. Yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Yang ketiga, seni pertunjukan. Yang keempat, seni sastra dan aksara. Yang kelima, sistem kepercayaan. Dan yang keenam adalah sistem pemerintahan. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah seni bangunan dan arsitektur. Kita tidak dapat menafikan bahwa masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara dan dipeluknya agama Hindu dan Buddha oleh nenek moyang kita itu akan berdampak pada segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu aspek yang mendapat pengaruh dari masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia itu adalah seni bangunan dan arsitektur. Nah, jika kalian perhatikan tayangan gambar di situ ada bangunan yang tentu sudah sangat familiar. Ini adalah bangunan candi. Candi ini tentu sudah kita ketahui adalah Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban di dunia dan ini adalah candi bercorak Buddha yang terdapat di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Magelang. Nah, Candi Borobudur ini adalah salah satu arsitektur atau bangunan megah peninggalan masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Jika kalian perhatikan satu gambar lagi yang ada di bawah, ya, ini adalah salah satu bangunan peninggalan nenek moyang kita masa prasejarah atau masa pra-Hindu-Buddha, sebelum masuknya budaya Hindu dan Buddha. Nah, bangunan ini salah satunya sering disebut sebagai punden berundak. Punden berundak ini ditemukan di situs Citorek Cibedug ya, yang ada di Lebak. Ini adalah salah satu tempat atau bangunan ya, peribadatan nenek moyang kita sebelum pra-Hindu-Buddha atau pra-Hindu-Buddha. Nah, ini bangunannya. Ini namanya bangunan punden berundak. Nah, jika kita perhatikan ya, arsitektur dan struktur bangunan antara punden berundak ini dengan Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah ini memiliki struktur yang sama ya, berbentuk piramida atau segitiga dan kemudian memiliki undakan di mana semakin ke atas ya, undakannya itu akan semakin mengerucut dan mengecil. Nah, pembangunan dari dua monumen bersejarah ini tentu pada periode waktu yang berbeda. Punden berundak ini, yang ada di bawah gambar ini adalah bangunan yang lebih tua jika dibandingkan dengan Candi Borobudur yang di sini. Nah,
Kembali lagi kepada pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bangunan dan arsitektur asli Indonesia. Nah, nenek moyang kita sebelum masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha itu sudah memiliki sarana peribadatan mereka di mana struktur bangunannya ini berbentuk punden berundak. Ketika masuknya agama Hindu dan Buddha dan dipeluknya agama tersebut oleh nenek moyang kita, ya, itu memberikan pengaruh terhadap tradisi peribadatan. Selain sudah mulai berubah, ya, sudah mulai berubah tata cara peribadatannya mengikuti agama yang dianutnya, juga memberikan warna tersendiri. Bentuk candi di Indonesia, ya, pada umumnya itu merupakan bentuk akulturasi. Jika kalian perhatikan, bentuk candi-candi di Indonesia itu berbentuk punden berundak ini. Nah, ini adalah salah satu bukti bagaimana terjadinya sebuah akulturasi antara kebudayaan lokal, ya, kebudayaan nenek moyang kita dengan kebudayaan Hindu Buddha yang berasal dari luar. Walaupun, ya, sudah resmi menganut agama Hindu dan Buddha, tetapi budaya lokal, genius atau local wisdom itu tetap dipertahankan. Buktinya dari struktur bangunan ini. Walaupun tempat peribadatannya itu sudah berubah, yaitu menjadi candi, tetapi struktur bangunan, ya, struktur bangunannya itu tetap mengadopsi peninggalan nenek moyang terdahulu. Jadi struktur bangunannya tetap berbentuk punden berundak sekalipun, ya, sekalipun sudah berubah ke agama Buddha. Dan ini terbukti dalam bentuk candi Borobudur. Nah, kemudian apalagi selain seni bangunan dan arsitektur, itu yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Nah, masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha, ya, ke Indonesia itu mempengaruhi perkembangan seni rupa dan seni ukir yang ada di Indonesia. Nah, terjadi pula akulturasi antara dua kebudayaan ini. Kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Akulturasi dalam segi seni rupa dan seni ukir bisa kita lihat atau bisa kita temukan jejaknya di relief Kalamakara. Jadi, di setiap candi di Indonesia ya, pada umumnya itu terdapat relief-relief. Nah, salah satu relief terdapat pula di Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu ada sebuah relief yang dikenal sebagai relief Kalamakara. Nah, relief Kalamakara ini menurut para ahli menunjukkan, ya, bentuk akulturasi antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kebudayaan asli Indonesianya di mana, Pak? Kebudayaan asli Indonesianya itu ada pada motif binatang dan tumbuhan dalam relief Kalamakara di Candi Borobudur itu. Jika kita perhatikan gambar, ya, di sini, di relief Kalamakara Candi Borobudur, selain menggambarkan, ya, sosok Buddha yang tentu saja digambarkan secara umum di candi-candi beragama Buddha ataupun sosok dewa di candi-candi agama Hindu, tetapi, ya, karena terjadi sebuah akulturasi antara budaya lokal Indonesia dengan budaya Hindu, maka akhirnya memunculkan seni rupa dan seni ukir baru. Ya, bisa kita perhatikan tadi dikatakan bahwa budaya asli Indonesia dalam seni rupa dan seni ukir itu sering menggambarkan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang digambarkan itu biasanya adalah tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar atau di lingkungan Indonesia pada waktu itu. Jadi nenek moyang kita itu cenderung melukis atau menggambar tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di lingkungannya. Selain tumbuh-tumbuhan, nenek moyang kita juga di zaman prasejarah sering melukis binatang-binatang yang mereka anggap suci. Yaitu misalkan lembu, ya, Garuda, burung Garuda dan sebagainya.
lalu kadang juga menggambarkan binatang-binatang hewan buruan mereka. Nah, itu adalah seni rupa asli dari nenek moyang kita. Dan budaya Hindu, seni rupa dan seni ukirnya itu biasanya menggambarkan dewa-dewa atau menggambarkan sosok Buddha. Nah, ketika masuk ke Indonesia, relief yang digambarkan, seni rupa yang berkembang itu bercampur. Hindu dan Buddhanya ada, yaitu penggambaran sosok dewa-dewa maupun Buddhanya ada, tetapi yang lebih menarik di dalam relief-relief itu juga memunculkan penggambaran-penggambaran yang asli Indonesia. Misalkan motif binatang di sini ya, di gambaran ini bisa kalian lihat di sini ada gambar kambing atau lembu ya, di sini digambarkan bahwa dan ada juga pula di relief Kalamakara Borobudur ini gambar apa namanya, tumbuh-tumbuhan di sekitar, lalu ada gambar-gambar rumah-rumahan ya, rumah lokal yang ada di Indonesia pada waktu itu, ya. Lalu ada penggambaran perahu yang digunakan pada masa tersebut. Nah, menurut para ahli, relief ini adalah salah satu hasil karya seni rupa dan seni ukir, ya, yang merupakan bukti adanya akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya Hindu dan Buddha, itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan itu juga tidak luput dari akulturasi atau pengaruh Hindu dan Buddha. Menurut Brandes ya, bahwa di zaman prasejarah ya, di zaman nenek moyang kita belum mengenal agama Hindu dan Buddha, nenek moyang kita itu punya sudah punya hasil kebudayaan dalam hal seni pertunjukan. Salah satunya menurut Brandes itu adalah gamelan. Nah, gamelan ini adalah salah satu seni pertunjukan atau alat musik pertunjukan yang asli Indonesia. Brandes mengatakan seperti itu. Hal itu bisa ditemukan dari jejak-jejak sastra peninggalan, salah satunya peninggalan zaman Majapahit. Di sana dituliskan bahwa bagaimana perkembangan seni-seni gamelan yang ada di Nusantara pada masa tersebut. Nah, seni gamelan di Indonesia ini mendapatkan pengaruh pula dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Jika kita lihat ya, ada relief Lalita Vistara Panil yang ada ya di Borobudur juga di situ. Di sini menunjukkan ya bagaimana penggambaran relief-reliefnya ya, yaitu ada tradisi-tradisi bermusik, seruling, gendang dan sebagainya. Ini adalah gambaran bagaimana terjadinya akulturasi ya di Nusantara pada masa Hindu dan Buddha. Kemudian seni sastra dan aksara. Seni sastra itu menjadi salah satu faktor yang sangat pesat perkembangannya ketika agama atau kebudayaan Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Nah, sebelum kebudayaan Hindu dan Buddha masuk, nenek moyang kita sudah mengenal seni sastra. Nah, seni sastra yang dikenal oleh nenek moyang kita itu biasanya berbentuk puisi atau pantun. Nah, kemudian setelah kebudayaan Hindu dan Buddha itu masuk, maka perkembangan seni sastra dan aksara di Nusantara ini menjadi lebih berwarna, menjadi lebih beragam. Nah, jika kita bahas secara sederhana, kurang lebih ada 3 kelompok kesusastraan yang berkembang pada periode Hindu dan Buddha itu. Yang pertama itu ada sastra jenis tutur. Ya, tutur ini adalah salah satu hasil karya sastra periode Hindu-Buddha di Indonesia yang biasanya berisi tentang ceramah-ceramah keagamaan atau tentang ilmu-ilmu keagamaan. Lalu yang kedua ada kitab hukum, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah kitab wiracarita. Nah, perkembangan seni sastra yang paling terasa sekali besar, ya, berkembang pada periode Hindu Buddha di Indonesia itu adalah wiracarita atau
sastra yang berisi tentang cerita-cerita kepahlawanan. Nah, salah satu bentuk akulturasi ya, akulturasi antara cerita-cerita Hindu dengan cerita-cerita di Indonesia, itu bisa kita lihat dari kisah Baratayuda. Kisah Baratayuda ini asli dari India, tapi ketika masuk ya ke Indonesia atau ke Nusantara pada masa periode Hindu Buddha tersebut, itu mengalami penggubahan. Penggubahan ini dilakukan oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Nah, empu, kalau kalian ingin paham siapa empu itu artinya orang yang ahli. Ini gelar. Gelar kepada seseorang yang memiliki spesifikasi tertentu di salah satu bidang keilmuan. Ya. Dan Empu Sedah dan Empu Panuluh ini adalah salah seorang yang ahli ya di keilmuan sastra pada masa itu. Nah, mereka berdua ini mengubah cerita Baratayuda yang berasal dari India, kemudian diubah dan di kemudian diubah menjadi lebih Indonesia. Nah, salah satu akulturasi dari sastra di Nusantara pada periode Hindu dan Buddha itu bisa kita lihat dari cerita pewayangan. Wayang itu asli budaya Indonesia, budaya Nusantara. Mereka cerita-cerita wayang ini banyak menceritakan cerita-cerita bertemakan Hindu Buddha yang berasal dari India. Tetapi jika kalian perhatikan di cerita pewayangan di Nusantara ini terdapat tokoh-tokoh yang kita temukan di Indonesia, tapi tidak akan kita temukan di cerita-cerita India. Itu sering disebut sebagai tokoh Punokawan. Nah, siapa saja tokoh Punokawan itu? Tokoh Punokawan itu diantaranya ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, 4 tokoh ini adalah tokoh sisipan dari Indonesia yang dimasukkan ke dalam cerita-cerita ya, Hindu yang dibawa oleh kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi tidak akan ditemukan di India sana. Nah, ini tokoh-tokoh lokal yang dimasukkan. Ya. Kemudian selanjutnya sistem kepercayaan. Nah, pada masa Hindu dan Buddha itu terjadi pula perubahan, ya, perubahan ataupun akulturasi, ya, antara kepercayaan lokal, kepercayaan yang sebelumnya dianut oleh nenek moyang kita, dengan agama Hindu dan Buddha. Nah, seperti yang pernah kita bahas di semester yang pertama, bahwa pada masa prasejarah, nenek moyang kita itu menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu lebih percaya kepada roh-roh, sedangkan dinamisme itu percaya kepada benda-benda gaib. Nah, bisa kita perhatikan bahwa percaya kepada roh-roh nenek moyang dan adanya kehidupan setelah kematian itu adalah budaya asli Indonesia. Jadi, budaya asli Indonesia, nenek moyang kita itu percaya bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Dan percaya bahwa ketika manusia mati, itu rohnya keluar dari jasadnya, tetapi mereka masih hidup. Sehingga ketika kepercayaan akan roh seseorang itu masih tetap hidup, itu akhirnya memunculkan kepercayaan atau pemujaan kepada roh-roh tersebut dan menghasilkan kepercayaan animisme. Nah, itu. Nah, ketika masuk agama Hindu dan Buddha, tadi dijelaskan di awal bahwa agama Hindu dan Buddha ini datang dan tidak mentah-mentah diadopsi langsung, ya, diterima langsung oleh masyarakat Indonesia. Melainkan ada hal-hal yang bersifat kompromistis antara budaya lokal dengan agama Hindu dan Buddha tersebut. Salah satu ya hasil kompromi antara budaya lokal dengan agama Hindu dan Buddha di aspek sistem kepercayaan itu ada pada fungsi candi.
Tadi dikatakan bahwa Candi Borobudur itu pun harus berkompromi dengan budaya lokal, di mana struktur bangunannya mengadopsi ya, struktur bangunan asli Indonesia. Dan begitu pula dengan fungsi candi di masa Hindu dan Buddha itu. Jika kita lihat bahwa di daerah asal agama Hindu, yaitu di India, candi itu hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan. Ya, tapi ketika agama Hindu dan Buddha itu dianut oleh masyarakat Nusantara, candi itu bukan hanya memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja. Nah, kenapa? Dalam tradisi nenek moyang kita dikatakan di awal tadi bahwa seorang pemimpin yang mati, rohnya itu tidak mati, melainkan tetap hidup dan dipuja-puja oleh masyarakat. Ini yang disebut kepercayaan animisme. Nah, pada periode Hindu dan Buddha pun ternyata kepercayaan itu masih tetap ada. Rakyat masih tetap menganggap bahwa raja itu memiliki kekuatan yang mistis, ya, penjelmaan dari seorang dewa, maka ketika raja tersebut mokswa atau mati, ya, rakyat menganggap bahwa raja itu masih tetap hidup. Sehingga abu jenazahnya itu dipuja-puja dan kemudian diletakkan di tempat peribadatannya, yaitu apa? Candi itu sendiri. Nah, kemudian sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan. Di pertemuan sebelumnya, di masa praaksara atau prasejarah, kita pernah membahas bagaimana konsep kepemimpinan zaman praaksara. Jadi bagaimana nenek moyang kita di zaman praaksara atau prasejarah itu memimpin se memilih seorang tokoh pemimpin. Nah, memilih seorang tokoh untuk dijadikan sebagai pimpinan di kebudayaan nenek moyang kita, itu dilakukan secara demokratis. Jadi kalau kalian masih ingat, dikatakan di semester pertama, di zaman praaksara itu, nenek moyang kita itu menganut sistem primus inter pares. Di mana siapa yang memiliki kemampuan terbaik, baik secara fisik maupun intelijensi, ya, memiliki kecakapan di atas rata-rata dibandingkan dengan yang lain, maka dialah yang akan diangkat sebagai pemimpin kelompok. Dan ketika seorang pemimpin itu wafat, itu akan digantikan oleh pemimpin yang lain yang memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan yang sama. Jadi kepemimpinan di zaman praaksara ya, itu tidak diwariskan dari ayah kepada putra ya, dari pemimpin kepada anaknya. Tidak demikian. Jadi di sini nenek moyang kita sangat menganut asas demokratisasi. Nah, bagaimana konsep kepemilihan kepemimpinan ketika periode Hindu dan Buddha? Nah, tidak bisa dinafikan bahwa ya, masuknya agama Hindu dan Buddha itu juga memberikan pengaruh kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh nenek moyang kita. Di pertemuan kedua, kita sudah pernah membahas tentang munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu maupun Buddha di Indonesia. Nah, di masa agama Hindu dan Buddha masuk, maka konsep primus inter pares ini digantikan, ya, digantikan oleh konsep kerajaan yang dibawa dari India tersebut. Ya, ketika orang-orang Hindu dan Buddha itu menyebarkan agamanya ke Indonesia, maka konsep sistem politik kerajaan itu diadopsi. Sehingga nenek moyang kita ya, ketika memilih pemimpin setelah menganut agama Hindu dan Buddha itu tidak dipilih secara demokratis lagi, melainkan diwariskan secara turun-temurun dari orang tua kepada anak. Nah, bisa kalian lihat di gambar di sini, ini adalah salah satu peninggalan ya
peninggalan dari masa periode Hindu di Jawa ya, yaitu Kerajaan Mataram Hindu. Ini adalah situs Keraton Ratu Boko yang ada di Jawa Tengah ya, Jogja di sana. Ini adalah salah satu situs ya, salah satu situs yang merupakan peninggalan zaman Kerajaan Mataram. Mataram kuno, bukan Mataram Islam. Ini terletak di perbukitan. Nah, ini adalah keratonnya. Jadi ketika agama Hindu dan Buddha itu sudah masuk ke Indonesia, maka konsep kerajaan itu benar-benar diadopsi. Dibuat keraton tempat tinggal raja, ya, dibuatlah pusat pemerintahan dan ibu kota dan sebagainya. Benar-benar sangat diadopsi. Nah, mungkin itu ya pembahasan kita kali ini di pertemuan kali ini, pertemuan terakhir tentang kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada yang kurang, jika ada yang keliru Bapak misalkan atau ada yang keliru, silahkan nanti dikomunikasikan kepada Bapak. Bapak tidak tidak apa, tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak ada khilaf. Dan untuk materi tambahan silahkan kalian pelajari ya dari sumber-sumber pendukung yang lain, boleh dari buku, boleh dari LKS maupun dari internet. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.